Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Pratiwi Ramadhani dari kelas 11-8. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang lingkungan hidup. Pertama-tama kita akan membahas apa sih pengertian dari lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Menurut Kamus Geografi, lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Sedangkan pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Agar ekosistem terjaga keberlanjutannya diperlukan etika lingkungan. Etika lingkungan sendiri adalah diartikan sebagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya. Yang pertama adalah lingkungan biotik. Unsur biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Secara khusus, lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. A. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri, bahkan membuat makanan bagi organisme lain. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Selanjutnya, B. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. C. Pengurai atau biasa disebut dekomposer. Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut memengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh dari lingkungan abiotik ada air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan iklim. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial merupakan lingkungan antar manusia atau antar kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi individu. Sedangkan lingkungan budaya adalah benda-benda hasil daya cipta manusia seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial. Nah, lingkungan hidup yang satu ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini tercipta melalui proses alami. Lingkungan alami terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup air dan darat. Pada lingkungan hidup air terdiri dari danau, laut, rawa, dan sungai. Sedangkan pada lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Selanjutnya ada lingkungan hidup buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat manusia secara sadar dengan memanfaatkan teknologi, baik teknologi sederhana maupun modern. Contoh lingkungan buatan termasuk jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri. Secara langsung maupun tidak langsung, disadari ataupun tidak, semua unsur lingkungan yang ada di sekitar kita senantiasa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi apa sih manfaat lingkungan itu? Yang pertama pastinya yaitu lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial dan beraktivitas.
Yang kedua, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Yang keempat, lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme yang diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan membuat tanah menjadi subur. Yang kelima, lingkungan sebagai penyedia oksigen. Sama halnya seperti air, jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. Yang keenam, sebagai penyedia tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan kembangnya bagi tumbuhan manusia. Dan selain itu, tanah juga berfungsi sebagai tempat berpijak, berkebun, berladang, mendirikan rumah. D. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kira-kira apa sih pengertian kualitas lingkungan dan seberapa penting ya bagi kehidupan kita? Menurut Kamus Geografi, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Daya dukung lingkungan harus selalu diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dalam kondisi baik. Yang selanjutnya adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Pemahaman tentang kualitas lingkungan hidup penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan dan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah dapat mengatur dan menetapkan skala prioritas berdasarkan seberapa besar tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan prioritas yang akan terjadi. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH adalah sebagai berikut. Pertama, memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan hutan atau deforestasi. 2. Menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru, diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas kreativitas dari masyarakat. 3. Membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi sosial masyarakat. Kualitas suatu lingkungan wilayah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor alam dan sosial budaya. A. Faktor alam. Faktor alam terdiri dari iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan aktivitas gunung api. Sedangkan untuk faktor sosial budaya terdiri dari menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi masyarakat setempat, serta cara berpikir masyarakat. Kualitas lingkungan yang tidak baik maka akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan. Masalah lingkungan bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia. Terdapat beberapa isu lingkungan yang membutuhkan perhatian tidak hanya warga Indonesia tetapi juga warga dunia. Masalah lingkungan yang pertama akan kita bahas adalah global warming atau pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi. Ini dapat terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti gas CO, CO2, dan sejenisnya. Selain itu, penipisan lapisan ozon juga dapat mempengaruhi pemanasan global yang terjadi. Masalah yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas-gas berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam sendiri dapat merusak bangunan, ekosistem, dan tanaman pertanian. Masalah yang ketiga, pencemaran air. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan berbagai bahan kimia berbahaya. Untuk meningkatkan kualitas air, ditetapkan program KLHK seperti program penurunan beban pencemar industri, stasiun pemantauan kualitas air otomatis, berkesinambungan dan online, pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan penegakan hukum. Yang keempat yaitu pencemaran pantai dan laut. Masalah kerusakan lingkungan pantai dan laut pada umumnya disebabkan dua faktor, yaitu faktor alami dan non-alami. Faktor alami bersumber dari alam seperti letusan gunung berapi
materi di dasar laut yang menghasilkan gas beracun. Faktor non-alami bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut, seperti tidak menjaga kebersihan pesisir dan membuang sampah sembarangan ke laut yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan keindahan panorama laut. Yang kelima yaitu pencemaran tanah. Faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah hampir sama dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran yang masuk ke tanah akan mengendap menjadi kimia beracun di dalam tanah. Zat beracun di dalam tanah dapat secara langsung berdampak bagi manusia ketika mencemari air tanah dan udara di atasnya. Masalah lingkungan yang terakhir yaitu peningkatan jumlah populasi. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan bangunan meningkat. Padahal ketersediaannya semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, manusia perlu upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat terus berlanjut dengan baik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatasi global warming atau pemanasan global, melakukan pelestarian udara, mengatasi masalah lingkungan air, melakukan pelestarian laut dan pantai, serta melakukan pelestarian tanah. Nah, itulah materi yang dapat kita pelajari tentang lingkungan hidup dalam video kali ini. Selamat ya, kalian telah belajar lingkungan. Kini saatnya kalian belajar menerapkan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.